Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi mahasiswa semua. Ketemu lagi dalam pembelajaran pengantar dasar matematika ya. Kemarin pada pertemuan 6, pada part 6, kita sudah mempelajari, ini kan Ibu janjikan 4 part ya pada bagian ini. Kita sudah mempelajari tentang aturan pembuktian ya. Aturan pembuktian yang pertama itu aturan pembuktian kondisional ya kemarin ya. Habis itu pembuktian tak langsung. Nah, sekarang kita akan mencoba ke topik berikutnya. The next topic pada part ini adalah aturan pembuktian tautologi ya. Aturan pembuktian tautologi. Nah, apa yang dimaksud dengan aturan pembuktian tautologi? Mari kita coba simak bersama ya, guys. Oke. Sebelumnya telah dibicarakan pengertian tautologi. Di sebelum-sebelum ini ya, kita udah bicara tentang pengertian tautologi, yaitu pernyataan-pernyataan yang selalu benar tanpa memandang nilai kebenaran komponen-komponennya. Itu kan itu kemarin ya. Biasanya tautologi dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Jika hasil yang diperoleh nilai kebenarannya benar semua untuk setiap kemungkinan komposisi nilai kebenaran dan komponen penyusunnya, maka berarti pernyataan tersebut adalah tautologi. Itu kan kemarin jika benar semua, maka pernyataannya adalah tautologi kan? Namun, cara tersebut belum efektif untuk pernyataan yang memuat pernyataan tunggal yang banyak. Misalnya, jika ada 8 pernyataan tunggal, maka kita memerlukan komposisi 2/10 atau 256 baris kan? Untuk membuktikan tautologi kan kemarin ya. Kan kalau tautologi kan semua nilainya harus benar semua kan? Kan ada dua, ada yang tautologi, kemudian ada yang salah semua, itu kontradiksi kan? Nah, kalau yang tautologi kan benar semua. Nah, kalau kita ingin membuktikan ada pernyataannya itu 10 buah A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, misalnya sampai M, jika A maka B, jika C maka N, semuanya sampai M gitu misalnya. Tentu nanti kalian harus punya baris yang banyak kan. Kalau kombinasi membuat tabel kebenaran masih ingat? Kalau dia ada 2 P dan Q aja tuh ada 4 baris kan? Benar-benar salah-salah, kemudian benar salah kan? Ada 4 baris itu. Kalau cuma ada 2 pernyataan. Coba bayangkan kalau ada 10 pernyataan itu teh gimana? Nah, pasti butuh banyak baris kan? Pasti banyak baris. Pasti butuh 2/10 baris. Ya, kalau ada 10 pernyataan gitu ya, 2/10. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyiasati itu? Maka kita menggunakan aturan pembuktian yang namanya itu adalah aturan pembuktian tautologi ya. Kita namakan dengan aturan pembuktian tautologi. Nah, apa itu aturan pembuktian tautologi? Mari kita simak ya. Kita simak bersama ini ya. Nah, setiap pernyataan implikasi berkorespondensi dengan sebuah argumen yang premisnya adalah antecedent, sedangkan konklusinya adalah konsekuen gitu ya. Jika argumen yang valid, maka artinya pernyataan yang kita buktikan itu merupakan tautologi seperti yang telah diketahui. Pernyataan implikasi merupakan tautologi jika dan hanya jika argumen yang berkorespondensi dengan pernyataan implikasi tersebut merupakan argumen yang valid. Nah, itu apa maksudnya? Jika ada
misalnya setiap pernyataan implikasi ya, implikasi itu jika maka ya, berkorespondensi itu punya hubungan ya, punya hubungan dengan sebuah argumen yang premisnya adalah antecedent, sedangkan konklusinya adalah konsekuen kan. Antecedent kan kemarin yang namanya argumen, kemudian konklusinya kita sebut dengan antecedent, konsekuen kan, konsekuensinya. Nah, jika argumen itu valid ya, maka artinya pernyataan yang kita buktikan itu adalah tautologi. Nah, seperti yang kita ketahui, pernyataan implikasi itu merupakan tautologi jika argumen yang berkorespondensi dengan pernyataan implikasi tersebut merupakan argumen yang valid. Jadi, ada sebuah argumen, kemudian ada argumen lain yang berkorespondensi dengan argumen yang ini. Nah, ketika kita buktikan argumen yang berkorespondensi itu valid, artinya argumen yang tadi awal itu yang berkorespondensi dengan argumen itu merupakan sebuah argumen yang tautologi atau argumen yang valid. Nah, itu kan kalian pasti masih bingung dan masih masih complicated lah gitu ya pemahamannya tentang itu. Nah, supaya kalian bisa lebih memahaminya dan tidak bingung, kita coba ke sebuah contoh gitu ya. Oke, we go to example ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini agak kecil ya tulisannya, nggak apa-apa, tapi masih kelihatan ya. Pembuktian tautologi dapat menggunakan aturan penarikan kesimpulan atau aturan pembuktian langsung atau pembuktian kondisional. Untuk dapat menggunakan aturan-aturan pembuktian tautologi, pelajarilah contoh berikut. Nah, kalian kan kemarin sudah belajar aturan pembuktian langsung. Siapa yang masih ingat dengan aturan pembuktian langsung ada berapa itu? Ada modus tollens kan? Ada modus ponens, ada hypothetical syllogism kan, HS. Kemudian ada DS kan, dilema silogism, dan banyak lagi ada aturan-aturan lainnya untuk pembuktian langsung. Kemudian aturan penggantian juga banyak kan teorema-teoremanya, ya kan, ada tautologi, ada apa lagi tuh yang ekivalen kemarin yang garis 3 itu kalian memahaminya. Kemudian baru-baru ini kalian ada mempelajari aturan pembuktian tak langsung kan. Kemudian ada aturan pembuktian kondisional yang baru-baru ini, refresh lagi ingatannya, itu bisa digunakan untuk pembuktian tautologi ini. Nah, contoh berikut ini kita coba ya untuk lebih memahaminya. Nah, buktikanlah pernyataan ini, jika A maka B maka C, maka B maka A maka C, panjang ini pernyataannya ya. Nah, merupakan sebuah pembuktian tautologi. Nah, ini ya, pernyataan ini berkorespondensi ya, atau argumen itu berkorespondensi dengan ini tuh ya. Jika A maka B maka C, maka konklusinya adalah jika B maka A maka C. Ini konklusinya ya, berkorespondensi ini dengan pernyataan ini. Nah, berarti kita tinggal membuktikan argumen ini valid atau enggak, maka akan terbukti bahwa sebuah argumen ini merupakan sebuah argumen yang valid dan merupakan sebuah tautologi gitu ya. Oke, kita coba bagaimana kemarin membuktikan ini dengan aturan pembuktian kondisional. Masih ingat? Ya, kita tulis dulu argumennya. Argumennya ya, jika A maka B maka C ya. Kemudian kita tulis konklusinya apa? Jika B maka A maka C, kan gitu kemarin ya. Nah, kita seretkan ininya ke sini ya kan, B ya. Ini B-nya ke sini, tinggal yang ini kan, A maka C ya. Kemudian apa lagi? Kita seret lagi A-nya ke sini kan? Ya. Kemudian tinggal konklusinya C. Nah, kita akan menemukan si C ini kan? Bagaimana cara mendapatkan si C ini? Kan gitu kemarin ya, aturan pembuktian kondisional ya. Nah, kita coba. Ini gampang ya, 1 dan 3 kan pasti pikirannya. Ya, 1 dan 3 itu pasti dapat solusinya apa? B dan C, betul. 1 dan 3 itu modus ponens ya, modus ponens itu ketemu B dan C. Kemudian apa lagi supaya dapat C? 4 dan 2 kan? Iya, 4 dan 2, modus ponens lagi. 4 dan 2 kan, jika B maka C, kemudian B ya, maka konklusinya adalah C. Ketemu ya, C. Iya, sama. Nah, berarti ini adalah sebuah tautologi. Bisa paham semuanya? Ibu rasa ini sederhana dan tidak sulit. Oke, mahasiswa semua, bisa paham ya? Terima kasih.